tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Mau kemana, Mbak? Mas! Hotel aku ketinggalan, Mas! Hah? Maaf, Mbak. Cari taksi yang lain aja ya, Mbak. Saya pengen buru-buru, Mbak. Mas! Mas! Oh! 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 Ah! 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 Sayang, jangan nangis sayang, jangan takut sayang. Aku cuma perlu istirahat sebentar. Sebentar lagi kita sampai. Sebentar lagi kita ketemu sama papa kamu sayang. Papa, stop, Pak. Mundur, Pak, mundur. Dia. Selamat malam. Iya, selamat malam. Maaf Pak Guntur, apa bisa turun ke bawah sebentar? Ada apa ya, Pak? Maaf, saya tahu kaki Anda terkilir, tapi ini ada sesuatu yang sangat penting. Saya tunggu segera, Pak. Agung?
Agung. Wit. Kenapa, Wit? Aku telah memenuhi janjiku padamu, Gun. Dan buat ibu, aku bangga. Karena aku masih bisa melakukan sesuatu yang berharga buat orang lain, Gun. Apa yang terjadi? Katanya dia tertembak. Orang yang mengantar ke sini Marini malah ketakutan dan dia langsung pulang. Ambulans sedang menuju ke sini. Wit, kok bisa berakhir seperti ini? Kok kamu jadi nekat melakukannya sendiri? Saya kan sudah bilang, Wit. Buat aku, Gun, justru ini saat-saat yang paling bahagia yang pernah aku rasakan dalam hidupku, Gun. Selama ini orang lain selalu jadi korban perbuatanku. Sekarang aku bisa merasakan aku berkorban buat orang lain, Gun. Buat kamu, Gun. Udah, Wit. Kamu jangan banyak bicara, kamu harus tenang. Kamu akan selamat, Widya. Jalan Anggur nomor 15. Apa? Penjahat itu ada di Jalan Anggur nomor 15. Jangan takut, Widya. Kan ada saya di sini menemani kamu. Kamu gak perlu khawatir. Kamu mau maafin aku, Gun? Iya. Saya sudah melupakan semuanya. Saya hanya berharap kamu sembuh. Gun, bilang, sampaikan pada Ibu dan Laila. Maafku, Gun. Aku ingin mereka memaafkan aku, Gun. Supaya jalanku lapang. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Widya. Sebentar lagi kita tiba di rumah sakit. Saya nggak mau kamu pergi. Enggak, Wid. Sakit sekali, Gun. Aku gak kuat. Wid, kamu harus tahan. Kamu harus kuat, Wid. Aku ingin Agung mengenal kamu kalau dia sudah dewasa. Aku ingin dia tahu bagaimana perjuangan kamu menyelamatkan dia, Wid. Tahan ya sebentar.
Alhamdulillah. Ibu tidak menyangka, Yanti, akhirnya pertolongan datang juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami mendapat alamat rumah ini dari saudari Widya yang jadi korban luka tembak di rumah ini. Betul, Pak. Jadi dia berhasil melapor ke kantor polisi. Ya. Kesian anak itu, Yanti. Dia pasti luka parah, Pak. Menurut laporan, tersangka ada 2 orang, bernama Ponco dan Wagimin. Betul, Pak. Tapi saya tidak tahu sekarang mereka ada di mana. Saya yakin mereka berusaha mencari Widya untuk merebut kembali anak itu dan menghapus jejak dengan menghabisi Widya. Mereka pasti tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Sersan Joni, siap! Bawa pasukan menyusuri daerah ini. Siap! Kira-kira sudah berapa lama mereka pergi? Sekitar 1 jam yang lalu, Pak. Kesuwen. Wah, wis lungo. Gimana? Udah ada jejak? Sembrol! Sontoloyo! Iki kabeh sari kue! Mau apa kita sekarang? Anak itu sudah hilang. Rezeki kita sudah belayang, tahu? Bahkan aku gak mungkin lagi pulang ke rumahku sekarang. Goblok! Goblok! Tak tunjuk kamu kok. Sabar Mas, sabar. Aduh. Setan alas! Ampun Mas, ampun. Alhamdulillah. Tapi Agung nggak apa-apa kan, Gun? Agung sudah nggak apa-apa, Bu. Tapi dia perlu diperiksa dan dicek 1-2 hari di rumah sakit untuk memastikan kesehatannya, Bu. Ibu harap kali ini Widya betul-betul dapat ganjaran dan hukuman yang pantas dari polisi. Dia sudah mendapatkan hukuman yang berat, Bu. Tapi bukan dari polisi. Dari Tuhan. Maksudmu? Dia luka parah. Tertembak waktu mencoba menyelamatkan Agung dari tangan penculiknya, Bu. Bu, kita semua tahu kita sudah dibikin susah oleh Widya. Tapi saya mohon Ibu sudi mendoakan dan memaafkan dia supaya dia cepat sembuh, Bu, supaya dia bisa selamat. Ibu nggak tahu harus bilang apa, Gun. Ya udahlah, Bu. Ada kabar dari Lela? Bagaimana keadaannya, Dok? Darah yang dikeluarkan terlalu banyak. Pertolongan agak terlambat. Kondisi fisik dan mental pasien nampaknya juga sedang kurang baik. Karena itu sampai sekarang belum ada tanda-tanda positif. Tapi masih ada harapan kan, Dok? Sebagai manusia kita nggak boleh putus harapan. Sebaliknya juga harus melihat kenyataan. Sebagai dokter, saya harus memberitahukan kenyataannya. Bahwa kemungkinan pasien untuk sadar kembali sangat tipis. Suster, jaga terus. Perhatikan infusnya baik-baik. Baik, Dok. Saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok. Widya, kamu kan tahu
Saya akan lakukan apa saja untuk menyenangkan kamu. Itu yang membuat aku sulit meninggalkanmu untuk mengejar impian-impianku, Gun. Silakan kamu bermimpi. Asal kamu jangan tinggalkan saya. Aku mau tanya ya, Gun. Kamu ini punya mimpi nggak sih? Maksud kamu tuh mimpi yang bagaimana, Widya? Kalau kamu sendiri nggak tahu mimpi yang bagaimana, percuma aku ngomong soal mimpi yang aku inginkan sama kamu. Gun, mimpi-mimpiku baru aja jadi kenyataan. Kamu tahu nggak yang aku lihat? Aduh, rumah megah, lampu-lampu kristal, terus anak tangga dari kayu eboni. Kolam renangnya gede, Gun. Aduh, gila, bagus banget. Terus, Gun, itu ya, tapi yang aku paling nggak bisa lupa, perhiasan perempuan itu, Gun, dia pakai berlian asli segede gini. Wah, luar biasa. Pokoknya aku harus dapat pekerjaan ini. Aku nggak tahu gimana caranya, aku mesti dapat pekerjaan ini. Aku lihat peluang emas, Gun, kita bisa cepet kaya. Dan itu nggak boleh kita sia-siain. Kamu nggak cemburu kalau aku dekat dengan dia? Gun, aku yang bawa kamu ke dalam impianku yang satu ini. Mana mungkin aku cemburu? Nggak ada alasan aku untuk cemburu. Apalagi ini kan untuk alasan kemanusiaan. Gun, sorry ya, jadi aku bikin kamu marah. Aku takut kamu nggak mau kesana lagi. Mau kemana lagi kalau saya nggak kesana, Non? Tanpa kamu, hidup aku ini nggak ada artinya. Sekarang aku merasa kita sudah jauh masuk ke dalam impian kita, Gun. Kamu jangan terlalu hanyut dalam mimpi kamu. Begitu kamu sadar, kamu akan kecewa sekali. Sebab semua ini hanya sementara. Rumah ini bukan rumah kamu. Suatu hari nanti kalau kamu keluar dari pekerjaan kamu akan kehilangan semua kemewahan ini. Kamu mau tahu di mana kelemahan kamu, Gun? Kamu selalu pesimis. Kamu tahu, sikap orang yang terlalu optimis, mereka sangat akan kecewa sekali kalau mereka gagal. Kamu harus sembuh, Wid. Kamu harus hidup. Jangan menyerah, Wid. Kamu masih muda. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya cita-cita. Kamu harus kuat. Saya tahu kok. Kamu masih kuat menghadapi ini semua. Jangan menyerah, Wid. Jangan menyerah. Saya tahu kamu pasti bisa. Kamu harus bangun. Kamu harus sehat. Bangun, Wid. Bangun, Wid. Ben, bangun. Bangun. Dasar dablak. Malah enakan-enakan ngorok gue. Habis mau apa lagi? Rencana kita semua berantakan. Mana Mas mukulin saya terus. Perut lapar. Dipek juga tidur. Rungokno. Aku sudah dapat informasi di mana perempuan itu sekarang. Apa gunanya, Mas?
pasti dia sudah lapor ke polisi. Dan anak itu pasti sudah dikembalikan sama bapaknya. Kita nggak mungkin dapat apa-apa lagi, Mas. Kamu bener-bener goblok. Aduh, pakai utakmu. Masih saja mikirin duit. Sekarang nggak penting lagi duit. Yang penting bagaimana caranya supaya kita bisa lolos dari polisi itu. Aku nggak mau dipenjara. Aduh. Pertama, kita habisi Yanti sama ibunya. Supaya mereka nggak bisa jadi saksi. Terus kita bereskan juga perempuan brengsek itu. Yang sudah merusak rencana kita. Ngerti? Ada di mana dia sekarang? Sekarat di rumah sakit. Kita habisi dia dulu, baru kita urus Yanti sama ibunya. Mantu ay. Cepet cari akal supaya muka kita gak dikenalin. Aku yakin polisi sudah menjaga dia di rumah sakit. Awake dhewe kudu nyamar. Ngerti? Selamat pagi. Pagi, dokter? Boleh saya ketemu Lela? Lela? Dia... Sudah siap, Bu? Sudah. Ayo ya, kita berangkat sekarang. Ayo, Bu. Selamat siang. Siang. Pak, kami mau minta izin untuk pergi keluar sebentar. Maaf, kami ditugaskan untuk menjaga Mbak dan Ibu. Karena dua tersangka masih berkeliaran. Dan diduga mereka akan masih mencoba mengganggu. Kami cuma mau ke rumah sakit kok, Pak, menjenguk Widya, korban yang tertembak dalam kejadian itu, Pak. Iya, kasihan Pak keadaannya. Dia mengaku sudah tidak punya sanak saudara lagi. Baiklah. Tapi salah satu anggota satuan kami akan mengantar ke rumah sakit. Dan saya tetap akan berjaga di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, Bu. Tolong dikawal. Siap. Siap. Silakan. Maaf, Dok. Saya tidak tahu apa-apa dan tidak bisa bilang apa-apa. Ini bukan saatnya main-main, Roni. Kamu kan tahu kalau keadaan fisik Lela sangat lemah. Dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi saya betul-betul tidak tahu di mana Lela, Dok. Jangan bohong kamu. Kata pembantunya kamu ada di taksi bersama Lela pada malam itu. Saya... Benar apa tidak? Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Ingat, Roni. Kalau terjadi apa-apa sama Lela, kamu akan menyesal. Apa yang kamu tulis buat Guntur? Saya sudah putuskan untuk meninggalkan kehidupan Guntur selamanya. Walaupun kamu katakan tentang Widya dan Guntur tidak benar. Tapi saya merasa Widya lebih baik karena dia bisa memberikan keturunan untuk Guntur. Lalu kamu mau pergi kemana? Setelah keluar dari rumah sakit, saya akan tinggal menyepi di suatu tempat yang tidak ada seorang pun akan mengetahui. Lela, kamu jangan lari dari sesuatu yang belum pasti. Dulu saya dihadapkan pada dua pilihan, hidup atau mati.
Tapi sekarang ini cuma ada satu pilihan. Meneruskan hidup saya sendiri dan berhenti mengusik kehidupan Guntur. Karena selama saya masih ada, selamanya Guntur tidak akan pernah bisa menentukan pilihannya. Itu tidak benar. Dari mana kamu tahu? Sampai detik ini saja saya tidak tahu apa-apa. Sepertinya Guntur memang benar-benar tidak peduli. Rasanya dia tidak menganggap saya sebagai bagian dari hidupnya. Tapi itu karena ia masih sibuk mencari anaknya yang hilang, Lela. Saya nggak apa-apa, saya sudah kuat. Sudah terbiasa dengan perasaan kehilangan. Tolong antar surat ini ke Guntur. Dan jangan katakan di mana saya berada. Ron, kamu harus bersumpah tidak mengatakan pada Guntur di mana saya berada. Saya bersumpah tidak akan memberitahu Guntur di mana kamu berada. Makasih. Kami ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Saudari Widya. Saya sendiri nggak pernah membayangkan kalau akhirnya jadi begini, Pak. Maaf, mungkin ini agak pribadi. Tapi ada sesuatu yang membuat saya bingung setelah membaca laporan kasus Anda. Soal apa, Pak? Awalnya Anda melaporkan bahwa Saudari Widya menculik anak Anda. Tapi kalau saya lihat sekarang, Anda begitu prihatin dan sedih atas kejadian yang menimpa Widya. Pak, saya kenal sama Widya sudah lama sekali. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Tapi saya kasihan sekali lihat dia. Saya kenal dia dari kecil, Pak. Dia itu yatim piatu. Dia nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa selain mimpi-mimpi itu, Pak. Sekarang semua mimpi itu harus berakhir seperti sekarang ini. Saya juga berharap Widya bisa sembuh, karena keterangannya sebagai saksi sangat kami perlukan, selain keterangan dari 2 saksi yang lainnya. Maaf, saya harus ke kantor. Ya, terima kasih, Pak. Permisi. Bagaimana? Ada perkembangan? Kami cuma mengganti perban dan infus. Terima kasih. Selamat siang. Oh iya, siang. Nama saya Yanti dan ini ibu saya. Kami mau menjenguk Widya. Maaf, ibu dan... Mas pasti yang namanya Guntur, iya kan? Iya betul, saya Guntur. Widya banyak cerita mengenai Nak Guntur. Bahkan dia memperlihatkan foto Nak Guntur kepada kami. Begini, Wagimin bersekongkol dengan suami saya untuk menculik anak Mas dan minta uang tebusan. Oh ya, anaknya di mana, Mas? Agung sedang diperiksa di Poli Anak. Meski kami baru beberapa jam mengenal Widya, hati kami tergerak untuk menengoknya. Bagaimana keadaannya Nak Guntur? Dia masih belum siuman, Bu. Lukanya cukup parah.
tentu saja parah. Karena Mas Ponco menembak dalam jarak yang dekat. Mudah-mudahan Tuhan masih bermurah hati dan mau menolong Widya. Terima kasih. Iya, Widya anak yang baik. Dia sangat mencintai Nak Guntur dan Agung. Sampai-sampai dia bilang rela mati untuk kebahagiaan Nak Guntur. Belum pernah saya melihat wanita seberani Widya. Saya salut sama dia. Bagaimana keadaannya, Dok? Boleh dibilang sampai saat ini belum ada perubahan yang positif sama sekali. Saya yakin Widya akan sembuh. Dia punya keinginan yang kuat. Saya harap Ibu harus bersedia membantu kami dalam membekuk Ponco, sekalipun dia itu suami Ibu. Sebetulnya saya sudah sering mengingatkan suami saya, Pak. Tapi dia tidak pernah mau mendengar. Dan sebenarnya semuanya ini Wagiminlah yang punya ulah. Dari dulu saya memang tidak pernah setuju anak saya ini kawin dengan Ponco, Pak. Ya karena kelakuannya itu. Selain dia pengangguran, dia juga sering mabuk-mabukan. Yang penting, Ibu harus bersedia menjadi saksi dalam peristiwa ini. Baik. Baik, Pak. Jadi Lela sama sekali tidak menghubungi ibu di rumah ini. Nelpon juga tidak, Bu. Dokter kan kenal Lela sejak kecil. Kira-kira dokter tahu kemana Lela pergi? Atau dokter mungkin tahu tempat-tempat yang biasa Lela kunjungi? Terus terang, Bu. Sampai sekarang ini sama sekali saya tidak punya gambaran kemana Lela pergi. Dia pergi diam-diam. Dan pasti ke sebuah tempat yang tak seorang pun bisa menebaknya. Saya juga sudah punya firasat. Dan saya juga sudah mengingatkan Guntur agar tetap punya waktu untuk Lela. Ya, belakangan ini dia sibuk sekali semenjak kehilangan Agung. Syukurlah, Bu. Sekarang Agung sudah ditemukan. Iya, tapi sekarang kita kehilangan Lela. Mungkin juga dia pergi karena merasa Guntur sudah tidak mempedulikan dia lagi. Mungkin. Perasaan Lela memang halus, Bu. Dan sifatnya memang suka berkorban. Saya justru kaget sekali mendengar ini. Saya kira keadaan Lela sudah semakin membaik. Sudah sehat, sudah tenang. Makanya dia mulai menulis lagi. Tapi kok tiba-tiba jadi begini? Ya, dan informasi terakhir, katanya Lela naik taksi ditemani oleh Roni, yang katanya adalah staf di penerbitan yang Bapak pimpin ini. Roni? Iya. Dan saya sudah menemui Roni, tapi dia tetap bersikeras untuk tidak mengatakan Lela berada di mana. Saya minta pertolongan Bapak untuk mengorek keterangan dari Roni. Bagaimanapun juga,
Dia adalah karyawan Bapak kan? Ini soal hidup dan mati Lela, Ron. Dan kalau ada yang melapor Lela hilang, dan ada yang melihat bahwa kamu telah berdua dengan Lela semalam sebelum Lela menghilang, kamu bisa masuk penjara, Ron. Maksud Bapak? Kamu bisa dituduh telah menculik Lela atau bahkan melenyapkan Lela. Itu tuduhan bukan main-main, Ron. Dr. Alfian bilang ada saksi mata melihat kamu pergi berdua dengan Lela naik taksi semalam. Saya tidak menyangkal soal itu. Kemana kamu antar Lela? Saya sudah berjanji sama Lela. Saya pernah mengecewakan Lela. Saya tidak ingin mengecewakan dia lagi, Pak. Kalau begitu, mulai besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Maksud Bapak, saya dipecat? Silahkan kamu pikir-pikir lagi di rumah. Dan kembali setelah kamu memutuskan untuk memberitahukan di mana Lela berada. Ini soal serius, Ron. Bukan main-main. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku